Janji pada Juli adalah penarikan dana tetap dibuka sampai Januari, dan kini pengguna mengatakan mereka tidak bisa mengambil uangnya. Tuntutan penjelasan itu bukan datang dari pelanggan yang marah, melainkan dari Bitmart sendiri. Akun berbahasa Mandarin milik bursa itu diakses secara terbuka meminta pendiri Sheldon Xia menjelaskan status dana nasabah dan menyerahkan rencana pembayaran sebelum Rabu, 19 Agustus. Pengguna melaporkan penarikan diblokir, dan karyawan melaporkan gaji belum dibayar, sementara Xia menyebut tuduhan itu rumor yang dikarang dan menolak permintaan audit independen. Ketika Bitmart mengumumkan penutupan pada akhir Juli, perusahaan menyatakan perdagangan berhenti pada 26 Agustus, tetapi penarikan tetap terbuka sampai 31 Januari 2027. Bursa itu berusia 9 tahun, dan tokennya sendiri anjlok 58% saat pengumuman itu keluar. Dua akun yang membawa merek yang sama kini menggambarkan uang yang sama dengan cara yang saling bertolak belakang, dan Rabu adalah tenggat yang ditetapkan akun Bitmart sendiri, bukan regulator. 3 hari lalu, Binance sedang memutus transaksi dengan bursa lain demi mematuhi sanksi Eropa terhadap Rusia. Reuters kini melaporkan bahwa perusahaan yang sama menyerahkan kepada otoritas Rusia catatan yang berujung pada sebuah penangkapan. Menurut laporan itu, Binance memberikan riwayat transaksi dan dokumen identitas milik salah satu penggunanya, yaitu berkas yang dibuat sebuah bursa saat nasabah membuka rekening. Penyidik Rusia memakai materi itu untuk menyusun perkara pendanaan terorisme terhadap seorang donatur Ukraina yang kemudian ditangkap. Pada Jumat, Binance menyatakan akan berhenti memproses transaksi dari 16 bursa lain, termasuk HTX, dengan alasan sanksi Uni Eropa yang terkait Rusia. Setiap bursa berizin wajib mengumpulkan dokumen identitas penggunanya dan menyimpannya bertahun-tahun, dan kasus ini menunjukkan berkas itu bisa sampai ke otoritas negara yang mungkin tak pernah diinjak nasabahnya. Kewajiban mengumpulkan dokumen identitas itu adalah dasar dari seluruh sistem kepatuhan bursa, dan berkas itulah yang kini terbukti bisa berpindah tangan melintasi batas negara tanpa sepengetahuan pemiliknya. Taruhan terbesar sejauh ini pada mesin yang saling membayar dalam pecahan 1 sen ternyata tidak berjalan di atas blockchain. Stripe dilaporkan sedang membeli sebuah perusahaan bernama OpenRouter dengan harga sekitar $7 miliar. OpenRouter adalah lapisan perutihan pasar kecerdasan buatan yang menentukan model mana menjawab sebuah perintah, dan selama ini sudah menagih uang untuk jawaban itu. Perusahaan itu mengukur pemakaian terhadap saldo prabayar, memungut 5% atas pengisian memakai kripto, dibanding 5,5% atas pembayaran kartu lewat Stripe. Stripe juga ikut mendirikan blockchain bernama Tempo, yang dirancang justru untuk menyelesaikan pembayaran antar mesin di atas rantai. Tempo kini memproses sekitar 1 transaksi per detik, sedangkan sistem yang dilaporkan dibeli Stripe seharga $7 miliar berjalan di atas saldo prabayar. Artinya mesin membayar mesin lain untuk pekerjaan komputasi, diukur dan ditagih secara otomatis, dan semua itu dibangun di dalam sebuah pemroses kartu, bukan di atas rantai publik yang terbuka bagi siapa saja. Subscribe sekarang